Yo sobat delur, selamat datang di channel yang akan mereview film-film bergenre horor, misteri dan thriller yang baru Mince tonton. Kali ini kita masih membahas alur cerita serial film Korea produksi Netflix berjudul All of Us Are Dead. Dan ini adalah bahasan dari episode ketiga dan keempat. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja masuk dalam alur ceritanya. Tapi ingat sob, video ini mengandung spoiler. Baik sob, karena cerita film ini melibatkan banyak pemain yang menyajikan cerita dari berbagai sisi, maka agar mudah dipahami, perlu Mince sampaikan bahwa secara garis besar pada episode ini maupun berikutnya, film akan menyajikan cerita dari sisi kejadian-kejadian yang terjadi pada para siswa yang berada di dalam gedung sekolah Hyosan, dan dari sisi kejadian-kejadian yang dialami orang-orang kota Hyosan yang berada di luar gedung sekolah. Adapun untuk merefresh ingatan kita, penyebaran virus zombie di dalam sekolah diawali dari seorang siswi bernama Hyunjun yang terkena gigitan hamster percobaan guru Lee. Sedangkan penyebaran virus di luar sekolah, yaitu di kota Hyosan itu sendiri, diawali dari Hyunjun yang akhirnya dirawat di sebuah rumah sakit di kota Hyosan yang akhirnya berubah ganas dan menggigit orang-orang di rumah sakit itu. Mince akan berusaha menyederhanakannya dengan mengelompokkan alur ceritanya agar tak membingungkan dan mudah untuk dipahami. Jadi, siap-siap konsentrasi untuk menikmati cerita dari banyak pemain dan banyak sisi cerita ini. So, mari kita mulai. Episode 3 dan 4 ini menampilkan Sohyuk yang sedang menyelamatkan diri dari kejaran siswa zombie dengan merayap di sisi luar dinding gedung. Tak disangka ia melihat Chongsan yang sedang bergelantungan di luar gedung dengan bantuan selang damkar untuk menuju ke ruang siaran di lantai 2 dan sedang berusaha melepaskan diri dari seorang siswa zombie yang bergelantungan di kaki Chongsan. Sohyuk langsung membantu Chongsan melepaskan diri dari siswa zombie itu. Saat mereka berhasil masuk ke ruang siaran, seorang siswa zombie lainnya berusaha masuk dan Sohyuk berusaha menghalaunya dengan gagang pel dan sempat mengenai wajah Gongsu. Gongsu segera mengambil komputer dan memukulnya ke siswa zombie hingga akhirnya mereka selamat masuk ke dalam ruang siaran. Namun tak lama keributan terjadi antara Gongsu dan Nayeon. Nayeon yang melihat hidung Gongsu berdarah dan luka lecet di tangannya sehingga Nayeon menuduh Gongsu telah tertular virus. Hingga akhirnya Guru Park menengahi dengan meminta Gongsu dikarantina di ruang live siaran dan Nayeon harus meminta maaf pada Gongsu jika dalam 1 jam Gongsu tidak berubah menjadi zombie. 1 jam pun berlalu, tidak ada tanda-tanda Gongsu akan berubah menjadi zombie. Saat semua sibuk melihat keadaan Gongsu dari balik kaca, Namra melihat Nayeon yang menghampiri kayu yang terdapat darah bekas menghalau siswa zombie tadi. Ia pun menyekanya dengan sapu tangannya. Nayeon tidak menyadari jika dari sudut ruangan, Namra memperhatikan gerak-gerik Nayeon. Guru Park akhirnya meminta Nayeon untuk meminta maaf pada Gongsu karena 1 jam telah lewat. Di dalam, Nayeon menawarkan membersihkan luka lecet di tangan Gongsu dengan sapu tangannya. Bukannya meminta maaf, tapi Nayeon malah mengumpat Gongsu. Memang Nayeon ini digambarkan sebagai siswi yang judes dan sombong sob. Nah, pertengkaran pun akhirnya kembali terjadi di antara keduanya. Guru Park marah kepada Nayeon yang tetap keras hati. Nayeon berkata bahwa kenapa semua tidak mempercayainya jika Gongsu telah terinfeksi. Ia meminta semua melihat Gongsu yang kini hidungnya kembali mengeluarkan darah. Semua pun tertegun dan tak berapa lama Gongsu pun benar berubah menjadi zombie. Chongsan sangat terpukul melihat sahabat dekatnya Gongsu akhirnya harus terinfeksi. Namun tak ada jalan lain demi menyelamatkan nyawa siswa lainnya hingga ia terpaksa memancing Gongsu agar mengejarnya ke jendela lalu membiarkan Gongsu terjatuh keluar dari gedung. Semua terdiam. Nayeon mulai menyalahkan mereka karena tidak mempercayainya sejak awal. Harusnya semua berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa mereka dari Gongsu. Namra pun angkat bicara. Dengan kesal, Namra berkata bahwa ia melihat Nayeon telah mengoleskan sapu tangannya ke gagang pel yang telah terkontaminasi darah zombie lalu mengusapkan sapu tangan itu ke luka gores di tangan Gongsu. Nayeon pun berkilah bahwa tuduhan Namra tidaklah benar. Namra pun menantang Nayeon untuk menyeka luka di kakinya sendiri karena sebelum Nayeon menyeka luka Gongsu dengan sapu tangan itu, Gongsu itu baik-baik saja. Nayeon tampak ragu. Chongsan marah dan menuduh Nayeon adalah seorang pembunuh. Nayeon mulai merasa terpojok. Ia menangis meratapi nasibnya yang selama ini tak memiliki teman dan selalu dijauhi oleh mereka semua. Nayeon mulai depresi dengan nasibnya, lalu memilih keluar dari ruang siaran. Guru Park akhirnya keluar mengejar Nayeon dan membawa Nayeon dari kejaran siswa zombie.
Nah, sampai sini kita beralih pada cerita di luar gedung sekolah dulu sob, yaitu ke jalanan kota Hyosan, di mana keadaan kota mulai kacau dengan serangan virus zombie yang dibawa Ho Jun saat sedang dilakukan perawatan di rumah sakit dan telah menulari orang-orang di rumah sakit. Rupanya orang-orang yang telah terinfeksi di rumah sakit telah menulari banyak orang di kota. Kecelakaan terjadi di mana-mana dan para zombie berlarian ke sana kemari mencari mangsa hingga pihak kepolisian melakukan berikade-berikade untuk menghalau para zombie meluas ke tempat lain. Namun sepertinya tindakan itu sia-sia belaka karena penyebaran virus sudah tidak terkendali. Ibu Chong-san yang sedang merapikan restorannya dan mengetahui dari berita televisi tentang adanya serangan zombie di kota itu, berusaha pergi ke sekolah Hyosan untuk menjemput Chong-san. Tetapi usahanya sia-sia karena dihalangi oleh petugas untuk mendekat ke sekolah. Hingga akhirnya pada malam harinya ia diam-diam berhasil masuk ke halaman gedung sekolah. Tetapi ternyata Ibu Chong-san harus tewas di tangan Gongsu yang telah berubah menjadi zombie serta siswa zombie lainnya. Sementara itu ayah Onjun yang bertugas di layanan regu penyelamat kota sedang mendapatkan panggilan dari anggota dewan di balai kota karena ada seorang anggota dewan kota yang terinfeksi. Setelah ayah Onjun diberitahu oleh kantornya tentang keadaan kota yang kacau balau akibat serangan zombie, ia pun berusaha menghubungi ponsel Onju yang ternyata selalu tidak aktif. Ayah Onju mulai khawatir dan ingin segera menjemput Onju di sekolahnya, namun ia ditahan oleh anggota dewan. Mereka akhirnya berusaha keluar dari gedung melalui atap gedung dan menunggu tim penyelamat di sana. Dengan perjuangan keras, mereka menghindari kejaran para karyawan balai kota yang telah berubah menjadi zombie dan akhirnya berhasil mencapai atap gedung. Tak lama, mereka melihat helikopter tim penyelamat yang mendekati gedung balai kota. Selain itu, di luar gedung, film juga menampilkan cerita dari seorang siswi sekolah Hyosan yang kabur dari sekolah karena perutnya sakit sebelum virus zombie menyebar di sekolah. Ia tertati-tati di jalanan melihat wabah virus zombie menyebar di kota. Rupanya, diam-diam ia telah melahirkan tanpa sepengetahuan siapapun. Ia pun menjemput bayinya yang telah dilahirkannya secara diam-diam, lalu berusaha lari menyelamatkan diri dan bayinya. Meskipun sempat tergigit, namun siswi itu berhasil menyembunyikan bayinya di restoran Ibu Chong-san sebelum akhirnya ia berubah menjadi zombie. Sementara itu di kantor polisi kota Hyosan, di mana Guru Lee masih diinterogasi, detektif Jae-ik sangat marah pada Guru Lee setelah ia diberitahu bawahannya tentang kekacauan yang sedang terjadi di seluruh kota Hyosan akibat virus zombie. Ia tak menyangka apa yang diceritakan Guru Lee tentang zat ciptaan Guru Lee ternyata adalah benar. Guru Lee mengatakan bahwa anaknya Shinju sudah lama menjadi bulan-bulanan bulian teman-temannya, sehingga sudah sepantasnya monster-monster itu ada. Detektif Jae-ik akhirnya mengajak Guru Lee pergi karena ia diperintahkan untuk mengevakuasi para tahanan dari kota Hyosan. Namun sayang sob, virus zombie ternyata sudah menyerang sampai ke kantor kepolisian. Detektif Jae-ik berusaha melawan rekan-rekan dan karyawan yang telah berubah menjadi zombie. Guru Lee yang akhirnya merasa bersalah dengan kekacauan yang diciptakannya itu akhirnya membantu detektif Jae-ik untuk menyelamatkan diri dengan mengorbankan dirinya digigit para zombie. Sebelum Guru Lee berubah menjadi zombie, ia sempat berkata pada detektif Jae-ik bahwa ada satu-satunya solusi dalam mengatasi kekacauan ini, di mana solusi itu tersimpan di dalam laptopnya yang ia letakkan di ruang laboratorium di sekolah Hyosan. Detektif Jae-ik pun pergi ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional bersama seorang anggotanya untuk mengambil laptop Guru Lee yang tersimpan di ruang laboratorium di sekolah Hyosan. Oke, sekarang kita kembali ke sekolah Hyosan lagi sob. Kali ini kita beralih ke Guinam, anggota geng pembuli dulu sob. Rupanya sampai saat ini Guinam masih terkepung di kantin sekolah dan masih berusaha melepaskan diri dari kejaran siswa zombie dengan berlari ke arah gedung utama sekolah dan berhasil berlindung ke ruang kepala sekolah. Di sana rupanya ia berjumpa dengan kepala sekolah yang juga masih berlindung di ruangannya. Selain Guinam yang masih berusaha menyelamatkan diri, ternyata terdapat juga 4 orang siswa yang sedang berlindung di toilet sekolah yang terdiri dari 2 siswa sekolah Hyosan dan 2 orang atlet memanah yang semula akan mengikuti perlombaan memanah di sekolah Hyosan. Mereka saat ini sedang memikirkan cara bagaimana agar dapat keluar dari toilet dengan selamat. Selain itu juga ada seorang siswi dan seorang siswa di atap gedung sekolah yang merupakan 2 anggota geng pembuli. Akan tetapi akhirnya jadi korban bulian Guinam sendiri yang dari mulai awal virus zombie melanda memang sedang berada di atap gedung sekolah.
Keduanya sedang membicarakan video vulgar sang siswi yang sudah dijadwalkan Guinam akan terunggah di internet pada pukul 9 pagi itu. Hingga akhirnya sang siswi nekat turun dari atap gedung untuk mencari ponsel Guinam di ruang guru demi mencegah terunggahnya video tersebut secara otomatis di internet. Ia berlari menghindari kejaran siswa zombie, namun akhirnya harus menyerah dan para zombie pun berkumpul menggigitnya. Siswi itu tidak menyerah. Sebelum ia berubah menjadi zombie, ia berusaha masuk ke ruang guru untuk mencari ponsel Guinam. Sementara itu di ruang siaran, Onjo dan kawan-kawannya merasa sedih dengan tidak adanya guru Park yang keluar ruang siaran menyusul Nayeon. Mereka sedang berdiskusi apakah mereka harus menunggu tim penyelamat datang atau sebaliknya harus menyelamatkan diri keluar gedung sekolah karena mereka tidak tahu apakah tim penyelamat akan datang menyelamatkan mereka atau tidak. Sementara mereka tidak mungkin dapat menunggu lama di ruang siaran tanpa bahan makanan dan minum. Mereka harus memberitahu lokasi mereka jika tim penyelamat datang atau harus mengetahui situasi di luar gedung jika memilih keluar dari gedung. Dan untuk itu, mereka memerlukan ponsel untuk komunikasi atau internet untuk mengetahui situasi di luar gedung. Chongsan akhirnya mendapat ide untuk mengambil ponsel para siswa di ruang guru yang jaraknya hanya satu lantai di bawah ruang mereka. Chongsan dan Suhyuk pun pergi ke sana dengan merayap di luar dinding gedung. Dengan susah payah, mereka berusaha mencapai ruang guru dan berhasil masuk. Namun di sana mereka menyaksikan sang siswi yang sedang mencari ponsel Guinam menghancurkan seluruh ponsel yang ada. Namun terlambat, video vulgarnya sudah terunggah ke internet. Beruntung Chongsan berhasil menyelamatkan satu ponsel yang belum sempat dihancurkannya. Namun mereka harus menghadapi sang siswi yang telah berubah menjadi zombie dan juga siswa zombie lainnya berhasil masuk. Sehingga Chongsan harus menyelamatkan diri keluar ruang guru sedangkan Sohyuk menahannya dari para zombie. Chongsan akhirnya menyelamatkan diri ke ruang kepala sekolah di mana ternyata di situ ia menemukan Guinam yang akan mencelakai kepala sekolah dengan sajam di tangannya. Chongsan langsung merekam tindakan Guinam dan meminta Guinam menghentikan tindakannya. Jika tidak, ia akan mengirimkan video itu ke polisi. Guinam marah dan menghujamkan sajamnya ke kepala sekolah. Lalu ia menyerang Chongsan. Chongsan pun lari ke lorong. Guinam pun mengejarnya dan melemparkan sajamnya ke punggung Chongsan. Langkah Chongsan pun terhenti dan matanya pun terbelalak. Lalu episode ketiga dan keempat pun di end. Besok, apakah Chongsan terbunuh dengan sajam yang dilemparkan oleh Guinam ke arah Chongsan itu? Lalu apakah detektif Jae-ik berhasil mendatangi sekolah Hyosan untuk mendapatkan laptop guru Lee? Dan apakah benar ayah Onjo dan para dewan di balai kota berhasil diselamatkan dari atap gedung? Pantengin terus di sini karena kita akan mengetahuinya pada episode-episode selanjutnya yang akan segera menca up. Atau cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya atau sebelumnya. Jika kamu penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti sobat tepat sudah mampir ke sini. See you!